semuanya, selamat datang di sesi bedah modul kita. Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan satu topik teologi yang jujur aja sering banget diperdebatkan, tapi anehnya jarang dipahami dari akar sejarah aslinya. Kita akan bedah konsep persepuluhan dalam hukum Taurat, spesifiknya soal apa sih sebenarnya tujuan dan fungsi awalnya. Jadi siapin catatan Anda, karena data sejarah dan teks kuno yang bakal kita lihat ini benar-benar akan ngebuka wawasan kita semua. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, saya mau tanya satu hal yang cukup kritis nih. Pernah nggak sih Anda ngerasa atau mikir kalau persepuluhan itu semacam transaksi bisnis sama Tuhan? Anda tahu kan maksud saya? Pola pikir modern yang bunyinya kira-kira memberi supaya diberkati atau kasih 10% biar dapat balasan berlipat ganda. Konsep ini populer banget kan sekarang? Tapi pertanyaannya, emang gitu ya desain awalnya dari Tuhan? Mari kita buktikan. Oke, ini agenda cepat kita hari ini. Kita bakal lihat desain awalnya, terus ngebahas 3 jenis persepuluhan, berhitung sedikit soal matematika keadilan sosialnya, meluruskan konteks kitab Maleakhi, dan terakhir ngebahas kenapa memberi itu mutlak bukan sebuah transaksi, siap-siap buat pergeseran paradigma yang lumayan masif hari ini. Kita mulai langsung dengan bagian pertama, desain awal atau akar sejarah dari sistem persepuluhan ini. Coba kita lihat ketetapan spesifik Allah untuk suku Lewi di kitab Bilangan ini. Waktu Allah ngasih hukum Taurat ke Musa, dia benar-benar menjadikan persepuluhan ini sebagai sebuah sistem yang terstruktur. Kenapa coba? Karena suku Lewi ini punya situasi yang sangat unik. Mereka dipanggil buat melayani secara penuh waktu di kemah pertemuan. Konsekuensinya apa? Mereka nggak dapat jatah tanah warisan di Kanaan kayak 11 suku lainnya. Singkatnya, mereka nggak punya ladang buat bertani atau padang rumput buat peternak. Jadi, poin krusialnya di sini adalah persepuluhan itu awalnya benar-benar sebuah kebutuhan sosial ekonomi yang praktis banget. Sistem ini dibikin sama Tuhan buat ngejaga keseimbangan komunitas Israel. Ini bukan sekedar aturan agama yang sewenang-wenang atau ritual wajib loh. Ini tuh struktur jaminan hidup supaya mereka yang hidupnya didedikasikan untuk melayani tetap punya stabilitas ekonomi. Masuk ke bagian kedua, 3 jenis persepuluhan dalam hukum Taurat. Nah, mengutip para ahli Alkitab seperti Haryanto dan Kelly, ternyata ada fakta yang cukup bikin kaget. Persepuluhan di Israel tuh nggak cuma satu macam. Yang pertama, ada Maaser Rishon atau persepuluhan pertama. Ini yang paling sering kita dengar. Tiap tahun, 10% dari hasil panen dan ternak wajib dikasih ke suku Lewi sebagai ganti tanah yang nggak mereka miliki. Tapi tunggu. Ada detail yang luar biasa di sini. Dari 10% yang diterima suku Lewi itu, mereka juga diwajibkan ngasih 10%-nya lagi ke Harun, sang imam besar. Jadi para penerima persepuluhan pun tetap ngasih persepuluhan. Keren kan? Terus ada Maaser Sheni alias persepuluhan kedua. Nah, yang ini beda banget. Persepuluhan ini dikumpulin sama tiap-tiap keluarga untuk mendanai perjalanan dan perayaan hari raya tahunan mereka sendiri di Yerusalem. Dana ini spesifik dipakai buat apa? Buat bersuka cita, makan dan minum bareng keluarga, bareng orang Lewi, orang asing, dan kaum yang lemah. Tujuannya benar-benar buat ngerawat ikatan komunitas iman dan ngerayain kebaikan Allah bareng-bareng. Dan yang ketiga, ini dia, Maaser Ani, persepuluhan ketiga. Setiap tahun ketiga, dana ini secara khusus dikumpulin dan ditinggalin di dalam kota. Buat siapa? Buat suku Lewi, orang asing, anak yatim, dan para janda. Teman-teman, ini tuh sistem jaminan sosial murni yang didesain langsung sama Allah supaya nggak ada satupun orang di komunitas itu yang kelaparan atau tertinggal. Kalau kita rangkum, kelihatan jelas ya gimana hukum Taurat membagi peruntukannya. Ada yang tahunan buat kaum Lewi, ada yang tahunan buat perayaan komunitas keluarga, dan ada siklus 3 tahunan murni buat kesejahteraan sosial kaum marginal. Ini benar-benar struktur sosial yang super komprehensif, bukan cuma sekedar mekanisme keuangan aja. Oke, bagian ketiga. Kalau Anda suka ngulik data dan analisa, Anda bakal seneng banget sama bagian ini. Matematika keadilan sosial Allah. 110%. Dari mana juga angka yang luar biasa ini berasal? Percaya atau enggak, ini adalah hasil hitungan matematis dari sistem desain Allah yang sangat cerdas. Gini cara kerjanya. Kan ada 11 suku Israel yang punya tanah, nah masing-masing ngasih 10% dari hasil mereka. Kalau Anda kumpulin ke 11 bagian tersebut, total yang diterima sama satu suku Lewi itu setara dengan 110% dari rata-rata penghasilan satu suku biasa. Terus, dari total 110% itu, suku Lewi ngasih 10%-nya lagi ke para imam.
Hasil akhirnya, nggak ada yang kelebihan sampai nimbun kekayaan ekstrim, dan nggak ada yang kekurangan. Sebuah keseimbangan sosial ekonomi yang benar-benar absolut dan sempurna tercapai di tengah umat. Jadi, matematika ini bawa kita ke satu kesimpulan yang dalam banget. Sistem persepuluhan itu secara langsung mencerminkan karakternya Allah sendiri. Ini tuh sistem keadilan sosial yang secara proaktif memprioritaskan mereka yang melayani dan mereka yang terpinggirkan secara ekonomi. Kepedulian Tuhan terhadap kaum lemah itu diterjemahin ke dalam angka dan sistem nyata, bukan cuma sekedar teori manis. Tapi, kalau desain awalnya seindah itu, kenapa persepuluhan zaman sekarang sering kerasa kaku dan penuh tuntutan? Nah, ini bawa kita ke bagian 4, meluruskan konteks Kitab Maleakhi. Coba kita mundurin sedikit garis waktunya. Kitab Maleakhi ini ditulis di era pasca pembuangan. Umat Israel baru aja balik dari Babel. Tapi seiring berjalannya waktu, terjadi kemerosotan rohani besar-besaran. Mereka mulai cuek sama baik Tuhan, mereka kawin campur sama bangsa yang gak nyembah Tuhan. Malah, mereka berani bawa hewan yang cacat dan penyakitan buat dikorbanin di mezbah. Dan puncaknya, di era Maleakhi, mereka benar-benar nahan persepuluhan. Jadi, nahan persepuluhan di sini tuh cuma salah satu gejala paling akhir dari rentetan pemberontakan spiritual mereka. Disinilah ayat yang super terkenal ini muncul loh. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan dan ujilah aku. Kita semua pasti pernah dengar ayat ini dikutip kan? Tapi hati-hati. Kita harus ngebaca teks ini pakai lensa historis yang udah kita bangun sejak awal tadi. Jangan pakai asumsi budaya modern kita. Mari kita bandingin faktanya. Kesalahpahaman populer sering banget ngubah ayat ini jadi semacam strategi bisnis rohani. Sebuah formula otomatis di mana kalau Anda neken tombol 10%, kekayaan bakal keluar. Padahal konteks aslinya beda jauh. Teguran Maleakhi itu sebenarnya sebuah panggilan pertobatan yang radikal. Kata ujilah aku di situ bukanlah izin buat bertransaksi sama Tuhan, melainkan undangan buat ngerespon balik dengan kesetiaan yang utuh dan ngebuktiin gimana Allah selalu setia ke umatnya yang mau bertobat. Dan poin krusial yang ditegaskan modul ini adalah ini. Israel nahan persepuluhan itu bukan karena mereka tiba-tiba miskin atau nggak mampu. Sama sekali nggak. Mereka nggak ngasih karena emang nggak mau. Hati mereka udah menjauh dari Allah. Berkat yang dijanjikan di Kitab Maleakhi itu bukan trik sulap finansial, melainkan respon holistik Allah terhadap gaya hidup umat yang berbalik dan bertobat secara total. Sekarang, mari kita bawa semua ini ke aplikasinya buat kita hari ini di bagian kelima. Memberi bukan transaksi bisnis. Saya seneng banget bacain kutipan luar biasa dari para cendekiawan ini. Dikatakan, kita memberi karena telah menerima berkat Tuhan. Sama seperti Israel memberi persepuluhan karena sudah diberkati, bukan supaya diberkati. Wah, ini benar-benar ngebalik paradigma transaksional selama ini. Memberi itu murni buah dari rasa syukur, bukan uang muka buat ngebeli berkat Tuhan di masa depan. Modul ini juga ngasih langkah-langkah aplikasi praktis yang asik banget buat dicoba, apalagi kalau Anda lagi di kelompok sel atau kelas pemuridan. Pertama, coba deh baca ulang seluruh Kitab Maleakhi pasal 1-3, biar kelihatan konteks dosa-dosa lain yang Tuhan tegur. Kedua, ayo mulai diskusi sehat. Apa ya gereja lokal Anda udah ngerawat kaum marginal kayak desain sistem Taurat tadi? Dan ketiga, renungin secara pribadi. Apa sih yang selama ini sering nahan Anda buat bisa memberi dengan sungguh-sungguh murah hati? Sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan 2 pertanyaan buat direnungin. Pertama, dari ketiga jenis persepuluhan yang udah kita bahas tadi, yang buat pelayan Tuhan, buat perayaan komunitas, dan yang spesifik buat kaum marginal, mana nih yang menurut Anda paling kuat nyerminin karakternya Allah yang selama ini Anda kenal? Dan pertanyaan terakhir ini yang mungkin paling bikin mikir keras, apakah gereja kita di masa kini benar-benar ngegunain persembahan buat merawat kaum marginal persis kayak sistem jaminan sosial yang dirancang Allah dalam hukum Taurat? Ini bahan pemikiran yang sangat kuat buat dibawa ke dalam komunitas Anda. Terima kasih ya udah gabung di sesi bedah modul kita kali ini. Teruslah belajar, teruslah nanya, dan sampai jumpa di pembahasan materi menarik berikutnya.